Bismillahirrahmanirrahim. Ini kubur dan kubur selama malam saat isyara Allah yang bidini wa dini wa akhirat zuriyatan min syarri jari wa dini wa khallana wa liwalidina wa auladina wa ahbabina wa syakhsina bidini wa alfin afiyah wa ala niyati anna Allah nabi qulubana wa qawlana man hudahu wa afawna wa mati ala dini islam wal iman billahi wa ihtiram bi haqqi sayyidi walid adnan wa ala kulli ladin salihah وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. إلى ما قال. Adab seorang anak terhadap bapaknya. Ya, ini adab seorang anak terhadap bapaknya. Hai sekalian anak yang tercinta, wajib atas engkau beradab terhadap bapak engkau sebagaimana engkau beradab terhadap ibu engkau. Jadi apabila seseorang anak itu yang beradab, maka dia itu menghormati akan bapaknya sebagaimana dia itu menghormati akan ibunya, yaitu engkau kerjakan segala perintahnya dan engkau dengari segala nasihatnya. Karena sesungguhnya bapak engkau tidak menyuruh ia akan engkau melainkan sesuatu yang bermanfaat bagi engkau. Ya, dengarkan. Jadi apabila seorang bapak nyuruh kita, maka kita itu harus menunaikan apa yang dia suruh. Jadi seorang ayah itu tidaklah dia memerintahkan akan anaknya kecuali sesuatu yang baik. Tidak ada seorang ayah itu memerintahkan anaknya memperbuat yang tidak baik. Itu bapak yang kurang ajar, nyuruh anaknya itu memerintahkan yang tidak baik. Semua ayah itu atau ibu menyuruh kepada anaknya sesuatu yang baik. Kenapa? Karena bapak itu tidak mau melihat anaknya lebih jelek ketimbang dia, dan anaknya itu membuat bapaknya menjadi harum namanya. Ketika seorang anak itu menjadi anak yang baik, ketika anak itu menjadi anak yang bagus, ketika anak itu menjadi anak yang soleh, ketika anak itu menjadi anak yang solehah, maka kedua orang tuanya itu namanya menjadi harum. Ya, menjadi harum. Itu anak siapa itu? Anak Fulan bin Fulan. Itu anak siapa itu? Anak Fulanah binti Fulan. Ya. Jadi menjadi harum seorang ayah itu dengan sebab anaknya yang baik. Sebaliknya anak itu enggak baik. Ya, sebaliknya anak itu tidak baik. Ketika ada pengajian, ketika ada penerangan, dia itu bergaya, dia itu kesana kemari, dia itu enggak dengarkan, maka nanti ayahnya itu malu, ibunya malu. Ya, malu. Anak siapa itu? Ketika ada penerangan di sekolah, dia itu enggak pernah dengarkan. Ketika ada dia pengajian di sekolahan, dia itu enggak pernah nyimak. Kerjaannya main-main. Anak siapa itu? Anak Fulan bin Fulan. Siapa yang malu? Gurunya atau bapaknya?
Gurunya apa bapaknya malu? Bapaknya yang malu dengan sebab kalian. Makanya kalau ada acara-acara, jangan sampai kita itu membuat malu kedua orang tua kita. Apabila kamu itu membuat malu kedua orang tua kalian, pastilah nanti keturunan-keturunan kalian akan membuat malu kalian. Duduk, bujur-bujur, ya, menjadi malu dengan sebab kalian. Makanya kita belajar di sini bagaimana cara kita beradab kedua orang tua kita. Apabila kita disuruh kedua orang tua kita, nak sekolah, nak sekolah, nak belajar, nak belajar, nak hafal ini, nak dihafal, nak waktunya tidur, tidur, enak. Tapi kalau bapak nyuruh, nak sudah waktunya malam tidur, wah bapak ini masih main game, bapak ini masih main ini, oh bapak ini masih main ini. Nanti anak kalian seperti itu juga, nanti disuruh yang ngelak, disuruh ngelak. Kalau kamu baik, dengarkan, tidak apa-apa, dengarkan. Lebih baik kamu ketiduran ketimbang kamu bergaya, ketimbang kamu sokto, ketimbang kamu itu jalan ngomong sama temannya, ya. Jadi dengarkan. Kalau bapak yang nyuruh, nanti jangan pernah kamu menolak, ya, disuruh langsung. Nah, itulah adabnya seorang anak terhadap bapaknya. Dan tidak melarang ia akan engkau, melainkan daripada sesuatu yang membahayakan engkau. Jadi bapak itu tidak pernah melarang kecuali sesuatu yang membahayakan engkau. Ini kan musim-musim hujan, musim-musim banjir. Kamu misal habis tengah hari berangkat, pagi berangkat kemana? Ke kali, ke sungai. Mau mana? Mandi. Pas misalnya waktu kamu mandi banjir. Ketika banjir kamu larut dari Pantai Lino atau dari Bluru mandi di sungai. Habis itu banjir. Larutnya kemana? Ke Batu Ampar. Hidup apa mati? Nggak tahu. Tergantung. Kalau bisa kamunya berenang, ya bisa hidup. Tapi kalau kamu misal tidak bisa berenang sampai ke Batu Ampar, larutnya ke Batu Ampar, tahu-taunya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak Fulan bin Fulan meninggal dengan sebab dia tadi nggak ada di rumah, mandi di sungai, ketemunya di desa Batu Ampar, larut. Nah, bagaimana sudah meninggal? Mana Fulan bin Fulan? Nggak ada lagi. Mana sudah meninggal? Berapa umurnya? 10 tahun. Berapa umurnya? 9 tahun. Dia kali itu dilarang kedua orang tuanya jangan mandi nak di sungai. Tahu-taunya dia mandi, ngelak. Bapak tahu bahwa mau musim hujan. Mau nggak mati larut kau? Meninggal. Kecil, sudah masih kecil, larut meninggal. Makanya jangan, kalau dilarang bapak jangan pernah kau lakukan. Berjalan malam misalnya, nak jangan malam berjalan, nak nanti banyak mobil misalnya, lampunya ini, kendaraannya seperti ini, tapi tetap dia jalan. Malam-malam ada orang yang ngebut. Ketika ngebut dia mau jalan, dia nggak lihat jalan di pinggir jalan itu ditabrak orang. Ketika ditabrak dari belakang, habis itu terbang dia. Kan sepeda motor ketika banter itu kan gancang menabrak ya, terabang, langsung terseruduk, langsung tengkurap. Ketika itu kepalanya pecah. Kalau sudah pecah kepala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal lagi. Fulan bin Fulan meninggal. Berapa umurnya? 9 tahun. TK-nya di mana? Pantai Lino misal. Kenapa? Dia dilarang kedua orang tuanya jangan jalan malam, dia jalan malam ketabrak meninggal. Wah, iya sudah. Kuburan di situ nanti. Kuburan di belakang sini. Kecil masih meninggal udah. Banyak anak-anak kecil meninggal ketabrak mobil, habis itu gugur di sungai, habis itu gugur di sumur, macam-macam. Makanya hati-hati kamu, ya, hati-hati, jangan sampai terlihat. Kata orang tua, ngomong sama orang tua, Pak, saya mau mandi di sungai. Kata bapak, ya saya temani, mandi kita di sungai berdua. Enak. Tapi kalau sendirian, apalagi temannya kecil-kecil, ya seperti Alpi.